Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Hukum yang berbahagia dimanapun berada, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fawaid Syaifullah Rahman, Magister Hukum. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Islam Belambangan Banyuwangi atau yang biasa disebut dengan STIB Banyuwangi. Mahasiswa dapat memanggil saya dengan sebutan Bapak Fawaid. Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya, kita akan belajar bersama, mencoba mengkaji bersama untuk memahami mata kuliah hukum Islam dan acara peradilan agama. Ada sekitar 9 modul yang akan kita bahas. Modul pertama berkaitan tentang hukum Islam, mulai dari asas-asas hukum Islam, termasuk juga hukum Islam secara konseptual, baik secara etimologi maupun terminologi, termasuk pula ahkamul khamsah, hukum-hukum yang ada 5, termasuk pula maqasidus syariah. Karena hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariah pasti ada yang namanya maqasidus syariah, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariah, dan tujuan itu pasti berkaitan dengan limaslahatil ummah, yaitu kemaslahatan umum, pemberdayaan umum, kesejahteraan umum yang dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat. Termasuk pula di modul yang kedua ada pembahasan tentang sumber-sumber hukum Islam. Secara umum, sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber hukum Islam yang berdiri sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan ada sumber hukum Islam yang tidak berdiri sendiri. Artinya adalah sumber hukum Islam yang tidak berdiri sendiri ini perlu ditopang atau perlu dikuatkan lagi dengan sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan Hadis, atau biasa kita sebut dengan ijtihad yang muaranya merujuk kepada ijma dan qiyas. Kemudian modul 3 dan modul 4 ada pembahasan tentang zakat, ada pembahasan tentang wakaf, ada pula di modul berikutnya pembahasan tentang lembaga jasa keuangan, ya, meliputi lembaga jasa keuangan syariah. Termasuk juga ada pembahasan tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara di pengadilan agama. Sekitar 9 modul. Itu semuanya kita akan bahas secara bersama-sama. Tujuan dari mengikuti perkuliahan ini agar mahasiswa dapat memahami paling tidak tentang hukum Islam. Tujuan dari adanya hukum-hukum Islam, apa yang ingin dicapai oleh hukum Islam, apa perbedaan hukum umum, hukum Islam, syariah, dan fikih, termasuk hukum beracara di pengadilan agama. Semuanya menjadi bekal bagi mahasiswa tatkala mahasiswa menjalani praktek maupun bekerja di lembaga-lembaga yang tadi telah disebutkan, yaitu di pengadilan agama, di pengadilan negeri, maupun di lembaga-lembaga yang sesuai dengan prodi mahasiswa semuanya. Apabila mahasiswa mendapati sesuatu yang kurang penjelasan ataupun membutuhkan keterangan lebih lanjut, mahasiswa dapat menghubungi saya melewati email yang telah tertera di e-learning di bawah video ini. Mahasiswa dapat menghubungi saya melalui itu semuanya. Saya berharap mahasiswa dapat aktif mengikuti kegiatan e-learning ini, baik aktif di dalam berdiskusi maupun aktif di dalam mengikuti pembahasan-pembahasan yang ada pada setiap sesinya. Yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa semua adalah di dalam mengerjakan tugas untuk selalu berupaya untuk menghindari segala bentuk plagiasi. Mahasiswa boleh membaca, mencari referensi-referensi yang dianjurkan, tentunya yang direkomendasi, meliputi
modul ya HKUM 4408 maupun materi inisiasi maupun artikel-artikel ataupun video yang berkaitan tentang hukum Islam dan acara peradilan agama. Tetapi mahasiswa juga dianjurkan untuk melakukan pembacaan ulang, kemudian ditulis kembali dengan ide, pikiran, dan paradigma dari mahasiswa sendiri. Tidak lantas hasil bacaan mahasiswa secara persis diterjemahkan, disalin kembali melalui tulisan-tulisan dan di upload atau disimpan untuk mengerjakan tugas yang ada pada setiap sesi. Jadi perlu kita menjaga orisinalitas dari jawaban-jawaban kita, tetapi tidak menutup ataupun kita membuka ruang untuk belajar pada referensi-referensi yang dianjurkan. Itu pengantar dari saya, mudah-mudahan cukup untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depan ini memberikan banyak manfaat, khususnya untuk diri saya sendiri maupun kepada mahasiswa semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.